di tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih. Salam, selamat kita bertemu di dalam acara kesayangan kita, Today Sermon hari ini. Kita bersyukur atas waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami naikkan puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau kami ada hari ini, kami percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang sederhana, supaya bisa menyampaikan firman ini dengan baik. Urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 18 ayat 6-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kalau kepada Daud diperhitungkan
mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bergaul, dimanapun kita berada, kita pasti mengeluarkan atau kita berkata-kata. Dari sekian banyak perkataan-perkataan kita, maka bisa dikategorikan dengan dua hal, yaitu yang membangun dan yang tidak membangun, yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, hidup kita harus bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh yang bernama Saul. Dia adalah seorang raja yang saat itu menjadi raja di Israel. Dan pada saat itu mereka keluar berperang dan mereka kembali dengan kemenangan. Tetapi di dalam penyambutan mereka disambut dengan rebana, dengan nyanyian-nyanyian. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa dari nyanyian itu membuat hati seorang raja, yaitu Saul, mendengki kepada Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa disadari dalam kehidupan kita, seringkali kata-kata itu yang kita keluarkan bisa membuat orang kecewa, bisa membuat orang tersinggung, dan juga di sebaliknya, kata-kata yang kita keluarkan bisa membangun dan bisa menghibur orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang saya mau bawakan hari ini yaitu bijaksanalah dalam berkata-kata. Sesuai dengan tema kita di atas, bahwa Daud dengan tidak dia sadari, Raja Saul sudah marah atau mendengki kepada dia atas sambutan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat Israel setelah mereka pulang dengan kemenangan, pulang berperang dalam keadaan menang. Dan perkataan-perkataan itu yaitu diperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, tetapi kepada Saul beribu-ribu. Itulah kata-kata yang membuat hati seorang raja, yaitu Saul, menjadi panas hati sehingga dia benci kepada Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam pergaulan kita atau di mana saja kita berada, di marketplace kita berhadapan dengan orang-orang. Bagaimanakah kita seharusnya bijaksana dalam berkata-kata? Yang pertama yaitu menjaga perkataan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah yang baik untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya boleh beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah dan yang baik untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Tanpa disadari di dalam pergaulan kita sehari-hari, mungkin kita juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata yang kotor. Tapi firman Tuhan hari ini, kita harus bijaksana dalam perkataan, yaitu jangan keluarkan kata-kata kotor. Jangan berkata-kata kotor atau berkata-kata yang tidak baik, supaya orang itu tidak menjadi tersinggung. Dan dikatakan sini, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jangan kita mengeluarkan kata-kata kotor supaya orang yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Bagaimana hal yang kedua, bagaimana kita bijaksana dalam berkata-kata, yaitu perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang menguatkan atau menghiburkan. Perkataan yang menguatkan atau perkataan yang menghiburkan. Di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita tahu bahwa pada saat itu Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, dan 10 dari 12 orang itu merasa kalah, tapi hanya 2 orang yang optimis untuk bisa mengalahkan
orang-orang yang ada di sana, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, pada saat mereka dalam keadaan tertekan di hadapan Musa, maka datanglah perkataan Kaleb untuk menguatkan bangsa Israel. Pada saat itu dikatakan bahwa kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Inilah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan bangsa Israel pada saat itu, pada saat mereka dalam keadaan tertekan, karena mereka sudah merasa kalah padahal mereka belum berperang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua bahwa kita harus mengeluarkan kata-kata yang menguatkan atau kata-kata yang menghibur. Hal yang ketiga, bagaimana kita bijaksana dalam berkata-kata, yaitu ucapan mengandung kebenaran dan hukuman. Ucapan kita mengandung kebenaran dan hukuman. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita keluarkan lewat kata-kata, maka itu akan mengandung kebenaran dan itu akan mengandung hukuman. Oleh sebab itu bijaksanalah dalam berkata-kata. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam pergaulan kita mungkin kita belum sempurna, mungkin kita belum mampu melakukan tiga hal ini, tapi mari kita belajar, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap belajar dan belajar sehingga kita menuju kepada kesempurnaan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Bapa yang dahsyat, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, yang sudah menolong kami, yang sudah menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan perenungan singkat pada hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, tapi biarlah kuasa Roh Kudus akan membawa kami semua untuk mengerti lebih lanjut lagi, sehingga kami dalam menjalankan tugas dimanapun kami berada, di marketplace kami masing-masing, kami boleh bijaksana dalam berkata-kata, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan dari setiap perkataan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.